Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya Hafifuddin, Anissa Sarah, Awanda Lukito, dan Nur Fajriyati akan menjelaskan mengenai izar. Apa itu izar, lalu kaitannya dengan ilmu komunikasi, terutama dalam ilmu komunikasi Islam, lalu surat atau hadis apa yang terkandung atau mengenai pembahasan tentang izar itu sendiri dalam komunikasi Islam, dan juga apa kaitannya izar dalam pemilu tahun 2024 ini. Inzar. Inzar juga dikenal sebagai indar atau indarat. Adalah konsep penting dalam Islam yang mencangkup peringatan atau nasihat. Dalam konteks agama Islam, inzar juga sering digunakan untuk memberikan peringatan kepada umat muslim tentang konsekuensi dosa atau pelanggaran terhadap ajaran Islam. Inzar bisa datang dalam berbagai bentuk seperti ceramah, khutbah, dan pengajaran agama. Para ulama dan pemimpin agama menggunakan inzar untuk mengingatkan umat muslim tentang tanggung jawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan akhirat, dan pentingnya menjauhi dosa serta mengikuti ajaran-ajaran Islam. Tujuan dari inzar adalah untuk mempengaruhi perilaku dan kesadaran umat muslim agar mereka terhindar dari dosa dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menekankan pentingnya inzar dan pengingat terhadap kebenaran agama. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas." Inzar dapat dilakukan oleh para ulama, pemimpin agama, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang memadai. Mereka menggunakan metode yang beragam, seperti ceramah, khutbah, tulisan, atau media sosial untuk menyampaikan sebuah pesan. Baik, kita lanjut. Inzar memiliki kaitan yang relevan dengan ilmu komunikasi dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan kaitan antara inzar dan ilmu komunikasi. Satu, tujuan komunikasi. Ilmu komunikasi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menyampaikan informasi. Tujuan utama adalah untuk membentuk pemahaman yang baik, mempengaruhi perilaku, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah dan sesama manusia. Inzar sebagai bentuk komunikasi dalam Islam berperan dalam mencapai tujuan ini dengan menyampaikan pesan-pesan agama, mengingatkan akan akhirat, dan memotivasi umat muslim untuk mengembangkan perilaku yang baik. 2. Pesan yang bermanfaat, yaitu ilmu komunikasi dalam Islam menekankan pentingnya menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat dan berguna bagi penerima. Yang ketiga, etika komunikasi. Ilmu komunikasi dalam Islam menggarisbawahi pentingnya adab dan etika dalam berkomunikasi. Inzar sebagai bentuk komunikasi dalam Islam juga mengajarkan nilai-nilai etika yang sama seperti sopan santun, kejujuran, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari bahasa yang kasar atau merendahkan. Yang keempat, pengaruh pada perilaku. Salah satu fokus utama ilmu komunikasi adalah bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi perilaku individu. Inzar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi perilaku umat muslim agar meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan menghindari perbuatan tercela. Dalam konteks inzar, komunikasi yang dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan kebijaksanaan dapat memotivasi perilaku yang baik dan lebih baik lagi, membentuk pribadi yang lebih moral dan spiritual. Pembahasan dan bukan ada hanya terdapat di pengetahuan atau itu saja. Ternyata pembahasan mengenai izar juga ada di dalam Quran, di dalam Al-Quran, terlebih dalam 5 surat, yaitu surat Al-Muzammil, Al-Hujurat, An-Nahl, Al-A'raf, dan juga Al-Ankabut. Dan bukan hanya ada di Al-Quran, dan terdapat di 5 surat itu tadi saja. Pembahasan mengenai izar juga hampir semuanya ada di dalam Al-Quran, terlebih tentang bagaimana penyampaian atau komunikasi dalam Islam dan dakwahnya Islam itu seperti apa. Dan bukan hanya ada di ayat suci Al-Quran saja. Pembahasan mengenai izar juga terdapat di Al-Hadis, entah itu dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam At-Tirmizi, bahkan imam-imam hadis yang lain tentang mengenai bagaimana sih penyampaian komunikasi yang baik dari Muslim atau Islam itu sendiri, atau dakwahnya Islam itu seperti apa.
Inzar dalam komunikasi Islam merujuk pada peringatan, pengingat, atau nasihat yang diberikan kepada individu atau masyarakat agar mereka memperhatikan dan mengingat akan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam agama Islam. Kaitannya dengan pemilu 2024 dapat dipahami melalui prinsip-prinsip Islam yang mengatur partisipasi politik umat muslim. Dalam Islam, individu muslim diberi tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam urusan publik termasuk dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan dan nilai-nilai mereka. Individu muslim dianjurkan untuk menggunakan pemilihan tersebut sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang berintegritas, adil dan berkompeten, serta yang dapat mewakili nilai-nilai Islam dalam tindakan kebijakan mereka. Inzar dalam komunikasi Islam dalam konteks pemilu 2024 dapat berfokus pada beberapa aspek antara lain. Yang pertama itu ada kewajiban partisipasi. Individu muslim dapat diingatkan tentang kewajiban mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Yang kedua itu menyaring calon pemimpin, yaitu Inzar dapat mengingatkan umat muslim untuk tidak memilih pemimpin berdasarkan kepentingan sempit atau faktor-faktor non-Islam. Yang ketiga, mengingatkan nilai-nilai Islam, yaitu Inzar dapat membantu umat muslim untuk lebih kritis dalam menilai calon pemimpin dan memilih yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang keempat, menghindari politik uang dan korupsi, yaitu Inzar dapat mengingatkan umat muslim untuk tidak terjerumus dalam politik uang atau tindakan korupsi dalam konteks pemilihan. Penting untuk dicatat bahwa Inzar dalam komunikasi Islam dengan pemilu 2024 harus dilakukan dengan bijak, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam pemilihan, serta memilih pemimpin yang mampu mewakili dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam tindakan mereka. Setelah dari teman-teman mendengar mengenai pembahasan apa itu izhar, lalu izhar yang dalam Quran, surah dan al-hadis, bahkan kaitannya dengan ilmu komunikasi dan juga kaitannya dengan pemilu tahun 2024 nanti yang sudah disampaikan oleh saya maupun rekan-rekan saya, sekiranya cukup mengenai pembahasan tentang izhar ini sendiri. Ya, saya tutup saja ya dari kelompok 1 mengenai pembahasan izhar dan relevansinya terhadap ilmu komunikasi, dan juga izhar di pembahasannya dalam Al-Quran dan al-hadis dan kaitannya dengan pemilu tahun ini, tahun 2024. Mungkin sekian, saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.